Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Nimas Anaya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, fungsi yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan, terus ada global C. Nah, nanti di pembahasan yang kedua kita membahas mengenai fungsi parabola dan dan yang ketiga itu kita akan membahas mengenai fungsi dengan output dan input. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi yang di dalamnya ada jumlah, pengurangan, dan global C. Nah, yang pertama itu kita buat pendahuluan terlebih dahulu, yaitu clear dan CLC. Nah, dan di sini saya ingin membuat yang penjumlahan dulu. Itu kita buat di sini fungsi sederhana. Ini kita buat function jumlah. Nah, function ini jangan lupa ya teman-teman, selalu diakhiri dengan n. Nah, jadi ini kita buat misalnya itu X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Dan di sini saya membuat Z-nya itu sama dengan X ditambah dengan Y. Dan jangan lupa ya teman-teman, di sini kita buat itu jumlah biar dia nanti muncul. Lalu kita run. Nah, maka akan muncul bahwa X-nya itu 1, Y-nya itu adalah 2, dan Z-nya itu adalah 3 karena X ditambah Y 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, yang selanjutnya kita buat yang pengurangan. Ini kita copy aja ya. Sini kita buat pengurangan. Nah, sini kita ganti X-nya itu 2, Y-nya itu 1, dan ini kita ganti jadi kurang. Nah, lalu di sini jangan lupa kita masukkan pengurangan. Lalu kita run. Nah, maka akan muncul bahwa Z-nya itu adalah bernilai 1 karena 2 dikurang 1 adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai skop global. Nah, jadi di sini kita buat global C. Lalu kita masukkan global C ini ke dalam function yang jumlah. Kita buat global C. Kita buat dulu judulnya. Mengambil variabel global. Kita run. Nah, maka terbukti bahwasannya globalnya ini itu sama dengan penjumlahan yang awal, yaitu Z-nya sama dengan 3. Nah, gimana kalau misalkan globalnya itu kita masukkan ke dalam yang pengurangannya juga. Ini kita buat pengurangan. Nah, maka terbukti juga bahwasannya Z-nya itu sama dengan 1 seperti pengurangan yang awal. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang kedua.
fungsi yang kedua ini tuh kita buat A sama dengan linspace min 5 sampai 20. Kita buat parabolaannya. Kita buat lagi fungsi dengan input, yaitu function parabola jangan lupa selalu diakhiri dengan n. Nah, di function parabola ini kita masukkan nilainya, yaitu y sama dengan x dikali x pangkat 2 ditambah dengan 3. Lalu kita buat kitaran. Nah, maka akan muncul nilai y-nya itu hingga sampai 20. Nah, gimana kalau misalkan ini kita buat plotnya? Plotnya yaitu x, y, lalu kitaran. Nah, maka akan muncul parabola dari x, y tadi. Nah, kemudian gimana kalau misalkan parabolanya itu kita buat dengan beberapa ukuran? Di sini kita buat copy aja. Nah, di sini kita buat ini jadi B, ini juga jadi B. Kita buat di sini hold on dan selalu diakhiri dengan hold off. Ini kita buat jadi A11 dan B-nya B22. Lalu function ini kita buat x, p, c. Ini kita buat p dikali dengan x pangkat 2 ditambah c. Lalu kitaran. Nah, maka parabola yang kedua itu akan muncul. Nah, selanjutnya gimana sih kalau misalkan kita mau membuat parabolanya ini menjadi lebih banyak? Nah, caranya itu sini kita buat aja parabola yang A. Nah, ini tinggal kita copy. Ini diganti jadi 3. Kita ganti jadi 3, mau yang diganti jadi 4. 4. Lalu kitaran. Ini kita ganti dulu jadi A. Kitaran. Nah, maka muncullah keempat parabola yang sudah kita atur tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada fungsi yang ketiga, yaitu mengenai fungsi dengan output dan input. Kita hapus dulu.
fungsi output dan input. Ini kita buat dulu function x, y itu sama dengan lingkaran atau r atau radius. Jangan lupa selalu diakhiri dengan e. Kan di sini di functionnya kita buat itu sudut sama dengan linspace-nya kita buat 0 sampai 2 dikali pi sampai 100 titik. Kita buat x-nya sama dengan radius dikali dengan cos sudut. Baru y-nya kita buat r dikali dengan sin sudut. Perkitaran. Di sini kalau misalkan kita masukkan ini langsung saja kita masukkan x, kita masukkan x-link, y-link sama dengan lingkaran 5. Kitaran. Nah, akan muncul dia sampai titik yang ke 100. Nah, gimana kalau misalkan ini kita buat jadi plot x link, y link. Kitaran. Nah, maka dia akan muncul, yaitu fungsi dari yang ini tadi itu adalah membentuk lingkaran, figurnya membentuk lingkaran. Nah, gimana kalau misalkan kita mau lingkarannya itu ada banyak, yaitu saya mau membuat 4 buah lingkaran. Nah, kita langsung saja di sini kita copy biar kita copy. Ini kita buat lingkaran 4. Kita buat lingkaran yang ketiga. Lalu ini kita buat jadi 2. Ini kita ubah x link 2, y link 2. Lalu ini x link 3, y link 3. Lalu ini x link 4 dan y link 4. Dan plotnya ini kita tambahi ini kita buat jadi x link 2, y link 2, x link 3, y link 3, dan x link 4, y link 4. Lalu kita run. Nah, akan muncul
lingkarannya itu adalah sebanyak 4 buah lingkaran. Nah, maka kita tidak perlu membuat program panjang-panjang, karena dengan satu program saja bisa dipakai berulang kali, yaitu dari function x, y-nya ini. Gitu teman-teman. Baiklah, begitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.